Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Saudara, kiranya kebaikan Tuhan senantiasa dapat kita rasakan dan membuat hari-hari hidup kita dipenuhi dengan rasa syukur. Saudara, sebelum kita mendengarkan Sapa Firman hari ini, mari kita menyatu hati di dalam doa. Bapa sumber segala rahmat, cinta, dan anugerah, kami bersyukur untuk hari-hari dalam kehidupan kami, hari-hari yang senantiasa Engkau sertai dalam kasih setiamu. Bapa, saat ini kami akan mendengar Sapa Firman-Mu. Kami memohon Engkau meneguhkan kami melalui Firman-Mu itu, sehingga kami terus dapat merasakan dan meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bagian Alkitab yang menjadi dasar Sapa Firman hari ini terambil dari kitab Ayub, pasal 38 ayat 12 hingga ayat 21. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh dini hari datang atau fajar kau tunjukkan tempatnya, untuk memegang ujung-ujung bumi sehingga orang fasik dikebaskan darinya? Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan. Segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang fasik dirampas terangnya, dan lengan yang kuat dipatahkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut, atau berjalan-jalan di dasar samudra dalam? Apakah pintu gerbang mau terbuka bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang? Dan di manakah tempat tinggal kegelapan? Sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir, dan jumlah hari-harimu sudah banyak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman ini adalah ketika Tuhan menjawab Ayub, ketika di dalam penderitaan yang dialaminya, Ayub merasa bahwa Tuhan tidak adil, bahwa Tuhan sungguh tidak mengasihi dia. Dan Ayub protes untuk hal itu. Ayub tidak terima untuk hal itu. Apalagi ketika teman-teman Ayub, salah satunya adalah Elihu, mengungkapkan pandangan teologinya bahwa tidak mungkin bahwa seseorang yang menderita seperti Ayub itu hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi Ayub tetap mengatakan bahwa dia tidak punya kesalahan apapun terhadap Tuhan. Ayub merasa dirinya sungguh benar dan bersih, dan itu sebabnya dia menganggap Tuhan tidak adil. Maka bertanyalah Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita baca. Saudara, jika saudara ditanya seperti itu, apa jawab saudara? Nampaknya tidak ada satupun jawaban yang bisa dikatakan oleh Ayub sebagai sesuatu yang menyatakan bahwa Ayub mengerti semua pertanyaan-pertanyaan itu. Karena jawaban dari pertanyaan semuanya itu adalah tidak. Ketika Tuhan bertanya, pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh dini hari datang atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Tentu jawabnya tidak pernah. Ketika Tuhan bertanya, apakah pintu gerbang mau terbuka bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Tentu jawabnya tidak. Saudara, tidak ada satupun yang kita bisa tahu dari pertanyaan-pertanyaan Tuhan.
Dan di ayat 21, sepertinya Tuhan mau mencelikkan mata, seakan-akan kita mengetahui segala sesuatu. Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir, dan jumlah hari-harimu sudah banyak. Saudara, sebanyak apapun hari-hari kita tidak pernah tahu, kecuali jawaban tidak dari pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan ajukan. Saudara-saudaraku, pertanyaan-pertanyaan itu mau mengungkapkan kepada kita bahwa Tuhan tidak bisa kita seperti apakan. Tuhan itu dalam bahasa Jawa tan keno kinoyongopo. Kita tidak pernah bisa menyelami Dia dengan rencananya yang begitu luas, agung, dan dalam. Yang bisa kita lakukan adalah menjalani kehidupan ini dengan penuh percaya bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih, bahwa Dia adalah Allah yang punya rencana yang baik di dalam kehidupan kita. Betapapun berat pergumulan hidup kita, mari kita terus menjalaninya dengan percaya bahwa Allah adalah Allah yang baik. Dia punya rencana yang baik dalam kehidupan kita, dan Dia sendiri yang akan memberikan cahaya terangnya bagi kita, kelepasannya bagi kita, bahkan ketika kita menghadapi pergumulan kehidupan yang paling berat sekalipun. Tuhan meneguhkan kita, Tuhan menguatkan kita. Salam.